Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat KUA yang berbahagia, kembali lagi di podcast KUA Bertamu, berbincang-bincang, bertanya-tanya, dan musyawarah bersama. Dan tentu kita sudah masuk pada episode yang keempat. Dan kita seperti biasanya akan membicarakan tema-tema yang khas dan khusus yang ada di Kecamatan Selomerto. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tema yang inspiratif tentunya tentang kesiapan pernikahan dan kehamilan melalui aplikasi LC-Mil dan Kencan. Nah, apa itu aplikasi LC-Mil dan Kencan? Ayo kita kulik bersama, jangan di-skip videonya. Baik, sebelum saya perkenalkan tamu kita yang tentunya sangat inspiratif dan tentunya sangat banyak ilmunya, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube KUA Selomerto, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian dinyalakan notifikasinya. Dan yang belum follow akun TikTok dan Instagram, silahkan bisa di-follow terlebih dahulu agar tidak tertinggal edukasi, informasi ataupun sosialisasi yang ada di KUA Kecamatan Selomerto. Pada kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Mbak Naila Alia Marhamah ya. Saya sering memanggilnya dengan Mbak Naila. Ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Mbak Naila? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Jadi teman-teman sobat KUA perlu ketahui bahwasanya Mbak Naila ini penyuluh KB di Kecamatan Selomerto ya Mbak? Oke, baik Mbak. Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama Mbak, mungkin teman-teman sobat KUA itu kepo atau penasaran, sebenarnya tugas di PLKB itu atau penyuluh KB itu seperti apa sih gitu Mbak? Ya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa diajak di sini. Perkenalkan, saya Naila Alia Marhamah, biasa dipanggil Naila. Saya penyuluh KB ahli pertama Kemenduk Bangga BKKBN Jawa Tengah, dan di Wonosobo kami di bawah naungan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo gitu. Dan sudah beberapa tahun ini di Kecamatan Selomerto, alhamdulillah kalau sebagai penyuluh KB itu kami memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar biasa, seru, di mana kami harus menjadi sahabat keluarga, mendampingi di tiap tahap perkembangannya dari sebelum menikah, kemudian memiliki anak, kemudian anaknya jadi bertumbuh besar tuh kami terus dampingi sampai nanti lansia. Jadi dari baru lahir sampai nanti mau meninggal itu kami dampingi kayak gitu. Karena kan kita tahu keluarga itu adalah institusi pertama dan utama dalam pembentukan sumber daya manusia. Jadi banyak sekali sekarang ini ujian tantangannya dan ya kita harus dampingi bersama. Kami juga di lapangan tidak bekerja sendiri karena kami bersama para kader, kemudian ada tim pendamping keluarga juga, dan tentunya dalam mensukseskan program pemberdayaan keluarga di tengah masyarakat, kami bekerja sama dengan berbagai lintas sektor, salah satunya KUA. Oh iya, baik Mbak. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Naila ya. Jadi dari kelahiran sampai kematian itu diurusin ya Mbak ya. Jadi bahasanya kalau di KUA itu minal mahdi ilalah. Oh, Masya Allah. Oke Mbak, sebelum masuk pertanyaan pertama silahkan bisa diminum dulu, barangkali nanti bikin haus pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik Mbak Naila, ini karena job desk-nya tadi sudah agak banyak ya dijelaskan. Kami mau mempreteli atau memperinci beberapa item dulu Mbak Naila. Untuk yang pertama, karena tadi kita judulnya persiapan pernikahan dan kehamilan melalui LC-Mil. Nah, pertanyaannya LC-Mil itu seperti apa Mbak? Jadi LC-Mil adalah elektronik siap nikah siap hamil, merupakan aplikasi dari Kemenduk Bangga BKKBN yang sudah ada sejak tahun 2022, di mana itu sebagai screening kesehatan calon pengantin. Karena kan menikah itu kan banyak sekali yang harus dipersiapkan, salah satunya juga kesehatan fisik, reproduksi, sehingga nanti akan tahu nih apakah ada resiko-resiko bagi calon pengantin ketika hamil, kemudian apakah status kesehatannya itu ada yang harus diperhatikan begitu. Nah, itu kita bisa melihat dari aplikasi LC-Mil, dan itu juga saat ini tuh calon pengantin maupun tim pendamping keluarga itu mengaksesnya melalui Seda Mobile gitu. Jadi
insya Allah akan terus berkelanjutan. Ketika sudah mengisi di Catin, nanti akan dilanjutkan oleh tim pendamping keluarga. Oke, baik, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua ini, karena pada saat calon pengantin itu mendaftarkan di kantor urusan agama, itu biasanya Catin itu membawa berkas. Berkasnya ada data diri seperti KTP, akta lahir, kemudian ijazah terakhir, ada formulir N1, N2 dari KUA itu, dan terakhir ada elektronik dari LC-Mil. Nah, itu kan menjadi berkas dalam pernikahan untuk persiapan pernikahan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kesiapan melalui LC-Mil itu menjadi penting bagi calon pengantin, Mbak? Ya, jadi seringkali itu para calon pengantin tuh fokusnya tuh di persiapan resepsinya, kayak gitu, mengundang tamu, kemudian cateringnya, vendor-vendornya dan sebagainya itu yang mereka fokus persiapkan. Padahal ketika akan menikah itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Salah satunya itu persiapan konsepsi. Konsepsi itu adalah awal mula, sederhananya itu adalah awal mula dari terbentuknya janin, yang dimana kesehatan ayah dan ibu itu sangat mempengaruhi, sehingga nanti apakah kehamilannya sehat, apa ada risiko itu harus kita cek jauh hari seperti itu, sehingga insya Allah nanti agar terhindar dari permasalahan kesehatan ibu, kemudian nanti anak lahir sehat, dan tentunya terhindar dari stunting sesuai dengan program pemerintah yang ingin mengurangi angka stunting sehingga generasinya semakin berkualitas. Oke, ya. Jadi titik tekannya adanya LC-Mil itu sebagai langkah awal untuk pencegahan stunting. Betul, gitu ya? Pencegahan. Berarti tindakan preventif pencegahan. Baik. Oke, Mbak Naila. Karena tadi bisa diambil lewat Siga Mobile ya, Mbak? Berarti bisa disimpulkan bahwasanya LC-Mil dapat dikatakan pemeriksaan kesehatan berbasis digital gitu, Mbak? Ya, screening kesehatan yang dimana memang awalnya itu calon pengantin akan cek kesehatannya di puskesmas terlebih dahulu, nanti kemudian datang ke Balai KB untuk memberikan form kesehatannya itu, dan nanti kita akan masukkan datanya dan nanti akan keluar hasil-hasilnya gitu. Jadi kalau nanti keluarnya seperti ini sertifikatnya. Nah, dan nanti kami juga ada tambahan sertifikat di mana nanti akan membantu para calon pengantin itu mengetahui apakah dia itu mengalami kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi nanti ketika hamil gitu. Dan kemudian itu sudah saya yang sampaikan di awal, data tersebut akan dimanfaatkan oleh tim pendamping keluarga untuk melakukan pendampingan di tahap selanjutnya. Baik, Mbak. Nah, tadi pertanyaan 1-3 itu kita kepo-kepo tentang LC-Mil. Nah, sekarang kita mau kepo-kepo selain LC-Mil. Jadi untuk di Kecamatan Selomerto ada yang namanya kencan gitu ya, Mbak ya. Nah, coba Mbak kita spill dikit supaya teman-teman sobat KUA yang mau melaksanakan pernikahan pada saat mendaftarkan berkas ke KUA Selomerto itu sudah tidak kaget. Ada LC-Mil, ada kencan. Nah, kencan itu apa? Betul. Jadi kencan itu adalah program inovasi di Kabupaten Wonosobo, sudah terlaksana di beberapa kecamatan. Awal mulanya itu karena kita tahu keluarga itu harus kita persiapkan secara matang, jangan sampai nanti asal-asalan dan sebagainya, apalagi saat ini dengan tingginya kasus stunting. Jadi kita berupaya di hulunya atau di preventifnya, sehingga kami tidak sendiri, ada pihak puskesmas, KUA, tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan itu kita berinovasi untuk membuat program kencan. Kan kalau nikah kan emang identiknya kencan ya, Pak. Nah, kalau di sini kencannya itu adalah singkatan dari kelas calon pengantin siap nikah gitu. Dan di situ kami melakukan edukasi, sharing-sharing, dan nanti juga ini ada tambahan sertifikatnya, dan ini akan semakin memberi paham para calon pengantin bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan selanjutnya. Seperti itu. Ya, baik, Mbak. Kalau tadi LC-Mil itu kan bisa saya simpulkan basisnya kan berbasis digital ya, screening berbasis digital. Kalau kencan itu metode penyampaian materi atau kelasnya itu seperti apa, Mbak? Ya,
Kalau kelasnya kami saat ini itu lebih ke arah sharing-sharing diskusi. Jadi ketika mereka datang ke Satya Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Balai KB masing-masing tiap kecamatan, itu nanti akan kita cek terkait data kesehatannya. Kemudian nanti kita masukkan ke aplikasi Siga Mobile dan nanti kami tambahkan sertifikat yang ini kayak gitu. Nah, di sini itu akan lebih mudah untuk calon pengantin memahami seperti apakah dia itu mengalami anemia, apakah dia mengalami kurang energi kronik, apakah status gizinya itu beresiko, dan juga apakah ada hal-hal lain yang harus ia lebih perhatikan begitu. Jadi kita berharap melalui program ini calon pengantin itu bisa semakin paham bagaimana ketika nanti akan menikah, 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting, dan tentunya peran ayah maupun peran ibu dalam nanti mempersiapkan sebagai calon orang tua begitu. Baik Mbak. Nah, tadi tentang kelasnya ya Mbak ya. Ya. Oke, baik. Nah, pertanyaannya adalah gini Mbak. Jadi apakah program LCMIL tadi Ya. aplikasi LCMIL kemudian Kencan itu hanya untuk pasangan yang mau menikah jangka waktu terdekat? Kalau orang mau nikah cuma masih lama, apakah bisa mempelajari itu, Mbak? Oh iya, jadi sebenarnya kalau persiapan nikah itu harusnya jauh-jauh hari, bahkan berdasarkan penelitian itu juga ketika ingin meningkatkan status gizi itu minimal 3 bulan gitu. Jadi calon pengantin tuh ya harusnya tuh sudah tahu kondisinya itu sudah jauh hari. Tapi kan memang saat ini kan kita masih seringnya mepet dengan tanggal menikah. Tapi tidak apa-apa, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang calon pengantin tuh sudah semakin paham kenapa harus ada LCMIL, ikut Kencan. Jadi bukan hanya sekedar administratif kayak gitu. Dan di Kencan itu sendiri kan kita ada banyak hal yang dibahas kayak gitu yang sudah tadi saya sebutkan, dan kami juga menyediakan link edukasi bagi calon pengantin untuk bisa belajar berbagai hal terkait kesiapan menikah, kesiapan hamil, kemudian pengasuhan dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah akan memberikan bekal yang lebih kepada mereka sehingga nanti ketika jadi pasangan, jadi orang tua tuh tidak kaget, oh kayak gini kayak gitu. Tuh insya Allah di situ calon pengantin bisa banyak belajar. Jadi kami terbuka pintunya untuk semua bisa hadir ke Satya Gatra. Oke, jadi ini menarik ya teman-teman Sobat KUA. Jadi pernikahan itu perlu nafas yang sangat panjang. Betul. Dan persiapannya juga panjang. Betul. Ya. Jadi tidak hanya semata-mata menyiapkan materi saja. Kalau materinya sudah mapan, tetap ada hal lain yang perlu dimantapkan pula. Betul. Karena di dalam pernikahan kan ada aspek ekonomi, Betul. ada aspek komunikasi, Spiritual. psikologi, spiritual, dan lain sebagainya. Maka teman-teman Sobat KUA, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Naila, persiapkan sedalam-dalamnya, sesiap-siapnya. Betul. Jangan sampai nanti udah masuk rumah tangga kaget gitu ya, Ya, Mbak ya. betul. Oke, baik Mbak. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak. Apa risiko yang mungkin terjadi apabila kesiapan screening LCMIL ataupun Kencan itu diabaikan? Kalau misalkan ada nun sewu ya, barangkali ada calon pengantin yang dablek gitu. Saya nggak usah LCMIL-an, yang penting daftar. Saya nggak usah kencan-kencanan, yang penting daftar. Nah, itu resikonya apa? Selain yang administratif ya, Mbak ya. Gitu. Nah. Jadi itu sebenarnya adalah membantu para calon pengantin untuk memberikan pemahaman bagi mereka gitu. Jadi insya Allah dari kami tidak ingin merepotkan mereka, tapi ketika mereka hadir sukarela ke kantor kami, itu nanti kita akan banyak sharing-sharing. Dan di awal mungkin kayak, aduh ngapain sih kesini gitu ya. Tapi ketika kita sudah sharing-sharing, sudah ngobrol, itu alhamdulillah pemahaman mereka meningkat dan mereka jadi antusias kayak gitu. Karena ketika misalnya calon pengantin itu cek kesehatan, seringkali itu mereka tuh kurang paham kenapa sih saya harus dicek ini, diambil darah, kemudian diukur lingkar lengannya, kemudian diukur berat badan, tinggi badan dan sebagainya. Itu kadang mereka hanya itu pemahamannya untuk pemenuhan administratif, ya, padahal betul. Penting sekali mereka paham misalnya lingkar lengan mereka itu kalau kurang dari 23,5 cm itu berarti kurang energi kronik
kayak gitu, dan itu beresiko bagi si ibunya dan calon adik bayinya kayak gitu. Kemudian ketika misalnya diambil darah itu untuk mengetahui kadar hemoglobinnya, apakah dia mengalami anemia atau tidak. Jadi ketika misalnya dia membiarkan kondisinya itu terus-terusan anemia, itu nanti sangat beresiko ketika dia hamil maupun nanti melahirkan, dan nanti khawatirnya itu bisa jadi faktor resiko terjadinya stunting. Kemudian status gizinya, dan apa kan kita kan taunya tuh kita sehat gitu. Padahal kan ada status gizi yang harus kita perhatikan, jangan sampai kurang atau terlalu kurus, jangan sampai juga berlebihan. Karena kan pasti ada ininya ya, hal-hal yang beresiko. Nah, itu harus kita hindarkan. Jadi melalui LC Meal dan Kencan itu kita semakin tahu, oh berarti tuh ketika saya mengalami anemia apa yang harus saya perhatikan, ketika saya masih terlalu kurus berarti pola makan saya harus seperti apa. Dan kami juga di sini menyampaikan bahwa walaupun di sini mungkin titik utamanya di calon kesehatan ibu, calon ayah tuh wajib tahu kayak gitu. Karena kan yang nanti mendukung kesehatan ibu, kemudian nanti kan hamilnya bersama ya. Nah, itu harus ayah tuh harus paham. Jadi tidak serta-merta ketika istrinya hamil tuh ya hamil sendiri tuh jangan sampai kayak gitu. Dan juga ada terkait keterpaparan rokok. Karena kan seringkali ya suami tuh sudah memiliki aktivitas merokok yang aktif, padahal ketika nanti hamil, ketika memiliki keturunan itu paparan rokok yang intens itu juga bisa beresiko bagi tumbuh kembang adik bayi kayak gitu. Itu kita juga edukasikan sehingga kita berharap mereka memiliki pola hidup yang lebih sehat ketika nanti hamil dan menjadi orang tua. Gitu. Oke, baik Mbak. Jadi ternyata sangat kompleks sekali ya Mbak ya, berkaitan dengan LC Meal dan juga Kencan. Nah, saya jadi penasaran itu Mbak, tadi kan Mbak Naila bilang lingkar lengan, kemudian ada yang rentan anemia. Mungkin bisa dipaparkan nggak Mbak data-data dari Januari 2026 sampai dengan April 2026 itu ada nggak calon pengantin yang mungkin ada catatan-catatan khusus seperti tadi itu? Oh ya, saya izin lihat contekan ya. Jadi dari Januari sampai April ini alhamdulillah calon pengantin yang sudah terdata di kami itu berjumlah 104 calon pengantin. 104 pengantin ya, di mana ternyata berdasarkan data di LC Meal itu ditemukan calon pengantin itu ada yang masih status gizinya itu kurang atau kurus, kemudian ada yang mengalami anemia hingga 20%, jadi dari total catin itu yang mengalami anemia itu 20%, kemudian yang mengalami kurang energi kronik itu 18 dari 104 calon pengantin, dan ternyata ini kaget nggak ya kalau misalnya keterpaparan rokok tuh masih tinggi sekali sampai 62,5%. 62%. Iya. Tinggi sekali tuh ya. Iya, jadi kalau ada calon pengantin itu tidak terpapar rokok tuh kayak wah luar biasa gitu ya. Karena masih ternyata di kita tuh masih tinggi sekali terkait aktivitas merokoknya, keterpaparan rokoknya tuh masih tinggi. Dan kita juga tidak hanya melihat dari faktor fisik calon pengantinnya saja, tapi kita juga dari faktor lingkungannya. Apakah calon pengantin itu sanitasinya maupun sumber air minumnya, jambannya itu sudah layak atau belum. Karena itu juga bisa mempengaruhi terkait nanti ketika memiliki anak, apakah itu bisa beresiko bagi si anak atau tidak, kayak gitu. Dan ketika misalnya ternyata di datanya itu dia memang dari keluarga miskin, kemudian sumber airnya belum layak, sanitasinya belum layak, itu bisa menjadi data yang nanti kita ajukan bantuan itu juga bisa gitu. Dan itu yang nanti akan dimanfaatkan kader sehingga oh ini perlu menjadi prioritas nih kayak gitu, sehingga nanti terhindar masalah stunting kayak gitu. Ya, baik Mbak. Mungkin perlu ditegaskan lagi Mbak, kalau misalkan ada catin yang potensi terpapar asap rokoknya itu tinggi, kemudian ada yang kena anemia, ada yang lingkar lengannya itu kurang, dari PLKP upayanya seperti apa Mbak? Oke, jadi itu kan terkait fisik ya. Fisik. Nah, seringkali itu calon pengantin itu ketika ingin menikah, apalagi perempuan tuh pinginnya tuh kurus, pinginnya tuh langsing, kecil, tapi ketika mereka nggak tahu kondisinya itu mereka tuh sebenarnya sudah kurus,
sudah ideal, ketika mereka menerapkan pola makan yang kurang tepat, itu nanti malah semakin beresiko bagi dirinya, seperti itu. Kemudian kita juga memberi paham bahwa kan perempuan itu di Indonesia memang angka anemia masih tinggi. Dan kita kan perempuan rutin haid ya, menstruasi, dan itu bisa menurunkan angka kadar hemoglobin kita. Dan ketika misalnya perempuan itu kadar HB-nya rendah, dia nanti anemia, cirinya itu dia mengalami gampang 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, lalai, seperti itu, yang untuk dirinya sendiri saja beresiko ya, apalagi untuk nanti calon janin yang dia kandung gitu. Berarti ya harus ada perbaikan dari pola makannya, kemudian makannya itu ya jangan sekedar makan, tapi harus yang tinggi protein, kemudian beragam. Dan selanjutnya juga kalau terkait keterpaparan rokok, ya ayo kita sama-sama antara calon pengantin putra maupun putri itu menerapkan hidup yang lebih sehat, karena ya sebenarnya kita sudah tahu ya bahayanya seperti apa. Mari kita bisa lebih concern sehingga bisa lebih memperhatikan bahwa keluarga itu utama. Jadi faktor-faktor resiko yang bisa kita kurangi, mari kita kurangi, seperti itu. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan ya Mbak, berarti edukasinya dilakukan terus-menerus sama KLKB gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Sebenarnya ini Mbak Nela banyak sekali hal yang kalau sudah dikulik itu semakin dikulik semakin banyak pertanyaan. Tetapi karena waktunya terbatas, mungkin akan ada sesi selanjutnya ya Mbak ya. Siap. Mungkin ini part 1, besok ada part 2. Siap, baik. siap. Ini sebagai penutup Mbak, nanti silahkan bisa dikasih kesimpulan atau closing statement buat calon pengantin khususnya yang mau menikah dalam waktu jangka dekat, dan juga harapannya bagi Catin seperti apa gitu Mbak. Ya, calon pengantin dimanapun berada, kami berharap bahwa nanti pernikahan para calon pengantin itu bisa sakinah mawaddah warahmah seperti yang selalu doa kita panjatkan, karena kita paham bahwa pernikahan, membangun keluarga itu adalah perjanjian agung yang kita lakukan dengan Allah, dan itu adalah ibadah kita sepanjang masa. Jadi memang harus benar-benar kita persiapkan secara lahir dan batinnya. Jadi jangan sampai nanti itu salah pilih pasangan, kemudian asal-asalan, atau coba-coba kayak gitu karena merasa oh udah ada pasangan nih, ayo terus nikah gitu. Jangan sampai. Maka mari persiapkan bekal kita sebanyak mungkin, upgrade diri kita, sehingga nanti ketika kita bertemu jodoh kita itu di waktu yang tepat, versi terbaik kita. Dan nanti ketika sudah menikah itu bukan berarti sudah finish, sudah selesai, tapi masih menjadi pribadi yang terus bertumbuh, belajar, sehingga nanti tercipta keluarga yang tangguh, keluarga yang berdaya menghadapi berbagai ujian. Tentunya sama watil jannah gitu. Iya, baik. Tadi sudah bagus sekali ya disimpulkan sama Mbak Naila. Jadi terima kasih Mbak Naila sudah datang ke KUA di tengah kesibukan, masih meluangkan waktu untuk bersilaturahim, untuk bertamu ke KUA. Mudah-mudahan Mbak Naila sehat selalu. Amin, amin. Sobat KUA yang berbahagia, itulah tadi perbincangan kami dengan Mbak Naila tentang kesiapan pernikahan dan kehamilan melalui LC Mil dan Kencan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, silahkan teman-teman apabila merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar tidak tertinggal informasi-informasi yang bagus seperti tadi. Kemudian jangan lupa dikasih jempol ke atas atau like, dan juga diberikan komentar yang positif dan membangun. Bahkan kalau bisa nanti request saja, nggak apa-apa, request tema, nanti kalau bisa akan kita sampaikan pada podcast. Terima kasih, sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.